Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 dengan dosen pengampu Ibu Rohaini akan mempresentasikan indikasi geografis dalam hak kekayaan intelektual. Kelompok kami beranggotakan 5 orang yaitu Anya Salsabila, lalu M. Faid Rozali, lalu Tegar Awira, lalu Aditya Permana, lalu yang terakhir M. Alif Joel Kaisar. Yang pertama kami akan menjelaskan terkait pengertian indikasi geografis. Jadi indikasi geografis atau yang bisa disebut dengan IG adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang atau produk, di mana reputasi, kualitas, dan karakteristik produk tersebut secara eksklusif terkait dengan lingkungan geografis tertentu, termasuk faktor alam dan manusia. Perlindungan indikasi geografis bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan dan pemalsuan yang dapat merugikan produsen dan konsumen, sekaligus melindungi produk lokal dari persaingan yang tidak sehat. Dengan demikian, indikasi geografis bukan hanya sekadar penanda asal, tetapi juga jaminan kualitas dan karakteristik unik suatu produk yang terkait erat dengan wilayah geografisnya, serta menjadi instrumen penting dalam meningkatkan nilai tambah produk dan memberikan kepastian kualitas kepada konsumen. Lalu selanjutnya kami akan membahas terkait teori indikasi geografis. 1. Teori keunggulan komparatif yang diperkuat oleh faktor geografis. Teori keunggulan komparatif yang awalnya dikemukakan oleh David Ricardo, menyatakan bahwa suatu negara atau wilayah dapat memperoleh keuntungan dari perdagangan internasional jika mereka mengkhususkan diri dalam memproduksi barang atau jasa yang mereka hasilkan dengan biaya peluang yang lebih rendah. Dalam konteks indikasi geografis, IG, teori ini diperluas dengan menekankan bahwa keunggulan komparatif suatu wilayah seringkali berasal dari faktor-faktor unik yang terkait dengan lingkungan geografisnya. Faktor-faktor ini dapat berupa kondisi iklim yang ideal untuk pertumbuhan tanaman tertentu, tanah yang kaya mineral yang memberikan karakteristik khusus pada produk pertanian, atau tradisi dan keterampilan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. IG berfungsi untuk melindungi dan mengakui keunggulan komparatif ini, memastikan bahwa produsen di wilayah tersebut dapat memperoleh manfaat ekonomi dari produk-produk unik mereka. 2. Teori reputasi dan kualitas yang terkait dengan asal geografis. Reputasi dan kualitas suatu produk seringkali terkait erat dengan asal geografisnya. Konsumen cenderung mengasosiasikan produk-produk tertentu dengan wilayah geografis tertentu, dan IG berfungsi sebagai jaminan atas kualitas dan keaslian produk tersebut. Misalnya, anggur dari wilayah Bordeaux di Prancis dikenal karena kualitasnya yang tinggi, dan IG Bordeaux memberikan jaminan kepada konsumen bahwa anggur tersebut diproduksi sesuai dengan standar yang ditetapkan di wilayah tersebut. Teori ini menekankan pentingnya membangun dan mempertahankan reputasi produk-produk IG, karena reputasi yang baik dapat meningkatkan nilai produk dan memberikan keunggulan kompetitif bagi produsen. 3. Teori perlindungan konsumen dari praktik penipuan dan pemalsuan. IG memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik penipuan dan pemalsuan. Tanpa perlindungan IG, produsen yang tidak jujur dapat mengklaim bahwa produk mereka berasal dari wilayah geografis tertentu, padahal sebenarnya tidak. Hal ini dapat merugikan konsumen, yang mungkin membeli produk palsu atau berkualitas rendah, dan juga merugikan produsen asli, yang reputasinya dapat tercemar oleh produk palsu tersebut. IG memastikan bahwa produk yang menyandang tanda tersebut benar-benar berasal dari wilayah geografis yang tertera, dan memiliki kualitas yang diharapkan. 4. Teori pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan. IG dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mendorong pembangunan ekonomi di wilayah geografis tertentu. Dengan melindungi produk-produk lokal, IG memberikan nilai tambah dan meningkatkan daya saing, sehingga meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat setempat. IG juga dapat mendorong pengembangan industri pariwisata, karena wisatawan seringkali tertarik untuk mengunjungi wilayah-wilayah yang terkenal dengan produk-produk IG mereka. Selain itu, IG dapat mendorong praktik-praktik produksi yang berkelanjutan, karena produsen IG seringkali memiliki insentif untuk melindungi lingkungan geografis mereka. 5. Teori pelestarian warisan budaya dan pengetahuan tradisional. Banyak produk IG terkait erat dengan tradisi dan pengetahuan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. IG membantu melestarikan warisan budaya ini dengan melindungi hak-hak masyarakat lokal atas produk-produk mereka. Misalnya, IG dapat melindungi metode produksi tradisional, varietas tanaman lokal, atau kerajinan tangan tradisional. Dengan demikian, IG tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga manfaat budaya dan sosial.
Lalu selanjutnya kami akan menjelaskan terkait peraturan hukum indikasi geografis. Yang pertama itu ada UU No. 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Undang-undang ini mengatur definisi, hak atas indikasi geografis, dan prosedur pendaftaran indikasi geografis, termasuk persyaratan, hak-hak pemegang hak, dan pengawasan terhadap penggunaan indikasi geografis. Selain itu, undang-undang ini juga mencakup pengaturan mengenai lisensi merek, pengalihan hak merek, penyelesaian sengketa terkait merek dan indikasi geografis, merek kolektif, merek internasional, serta tim ahli indikasi geografis. Lalu yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang indikasi geografis. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang indikasi geografis ini mengatur secara rinci mengenai indikasi geografis di Indonesia, yang merupakan tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dengan ciri dan kualitas tertentu karena faktor lingkungan geografis. Pendaftaran indikasi geografis dilakukan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Dirjen HKI, oleh lembaga yang mewakili masyarakat terkait. Lalu selanjutnya ada pendaftaran ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, DJKI, Kemenkumham. Lembaga ini bertanggung jawab atas pendaftaran berbagai jenis kekayaan intelektual, termasuk merek, paten, desain industri, hak cipta, indikasi geografis, desain tata letak sirkuit terpadu, DTLST, dan rahasia dagang. Proses pendaftaran umumnya dilakukan secara daring melalui situs web resmi DJKI, dengan persyaratan dan prosedur yang berbeda untuk setiap jenis kekayaan intelektual. Pemohon perlu menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan, dan DJKI akan melakukan pemeriksaan formalitas dan substantif. Jika permohonan disetujui, DJKI akan menerbitkan sertifikat hak kekayaan intelektual. DJKI juga menyediakan layanan konsultasi dan asistensi, dan pemohon dapat menghubungi mereka untuk informasi lebih lanjut. Penting untuk memahami peraturan yang berlaku dan menggunakan jasa konsultan kekayaan intelektual jika diperlukan. Lalu selanjutnya ada contoh kasus terkait indikasi geografis. 1. Kasus di Indonesia. Kopi Gayo vs pemalsuan di pasar internasional. Nama, Gayo Coffee, digunakan oleh produsen asing tanpa izin. Solusi, pemerintah memperjuangkan perlindungan IG di pasar global. Kopi luwak, asal, Indonesia, Sumatera, Jawa, Bali, perlindungan IG, menjamin keaslian produksi dan metode pembuatan. Manfaat, melindungi harga premium dan kualitas produk. Kain tenun ikat Sumba. Keunikan, teknik tradisional, nilai budaya tinggi. Perlindungan IG, hanya kain dari Sumba dengan metode asli. Dampak, perlindungan dari pemalsuan, peningkatan nilai ekonomi. 1. Kasus, Champagne, Perancis. Indikasi geografis, Champagne. Negara terlibat, Perancis, Uni Eropa, Amerika Serikat. Deskripsi kasus, nama, Champagne, dilindungi sebagai indikasi geografis yang hanya dapat digunakan untuk anggur bersoda yang diproduksi di wilayah Champagne, Perancis. Produsen anggur di luar wilayah tersebut mencoba untuk menggunakan nama Champagne untuk produk mereka, yang kemudian ditentang oleh pemerintah Prancis dan produsen Champagne asli. Putusan, Uni Eropa mendukung klaim Prancis dan menetapkan bahwa hanya anggur yang diproduksi di Champagne yang dapat menggunakan nama tersebut. Negara-negara lain di Eropa juga mengikuti ketentuan ini. 2. Kasus, Parma Ham, Italia. Indikasi geografis, Prosciutto di Parma, Parma Ham. Negara terlibat, Italia, Uni Eropa. Deskripsi kasus, Prosciutto di Parma adalah ham yang diproduksi di wilayah Parma, Italia, dan dilindungi sebagai indikasi geografis di Uni Eropa. Kasus ini muncul ketika produsen di luar wilayah Parma mulai menggunakan nama Parma untuk produk ham mereka meskipun tidak diproduksi di sana. Putusan, Uni Eropa memberikan perlindungan terhadap nama Prosciutto di Parma, dan melarang penggunaan nama tersebut oleh produk dari luar wilayah Parma yang tidak memenuhi standar produksi khas. Untuk kesimpulannya, indikasi geografis, IG, pada dasarnya merupakan sebuah tanda yang menunjukkan asal suatu barang atau produk dari wilayah geografis tertentu, di mana kualitas dan karakteristik produk tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang ada di lingkungan geografis tersebut. Tujuan utama dari perlindungan IG adalah untuk mencegah adanya penyalahgunaan dan pemalsuan yang dapat merugikan baik produsen maupun konsumen. Selain itu,
IG juga berperan penting dalam melindungi produk-produk lokal dari persaingan yang tidak sehat, sehingga memberikan kesempatan bagi produk-produk tersebut untuk berkembang. Dengan demikian, IG tidak hanya berfungsi sebagai penanda asal suatu produk, tetapi juga sebagai jaminan atas kualitas dan karakteristik unik yang dimiliki oleh produk tersebut, yang erat kaitannya dengan wilayah geografis asalnya. Dalam implementasinya, pendaftaran IG melalui proses yang ketat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk yang didaftarkan benar-benar memiliki hubungan yang kuat dengan wilayah geografis asalnya. Proses ini melibatkan penilaian terhadap faktor-faktor geografis yang mempengaruhi kualitas dan karakteristik produk, serta penyusunan buku persyaratan yang mengatur standar produksi. Dengan demikian, indikasi geografis menjadi instrumen yang penting dalam melindungi kekayaan intelektual komunal, mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, dan melestarikan warisan budaya yang ada. Sekian dan terima kasih.